apa namanya, dibiarkan ya enggak, tapi kalau dilepas juga seperti itu, karena dari pemerintah memang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada direksi untuk mengelola perusahaan ini, mengarahkannya kepada profit. Pemirsa Pantau Lampung, sore ini kita ada di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan, saya panggil aja Bang Samsur Rijal ya, sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Saya kalau melihat biodata Bang Samsur Rijal ini kelahiran Jogja. Iya, betul. Asli Jogja atau Lampung? Ibu dari Jogja asli. Kalau bapak dari Lebong. Lebong itu salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Oh, jauh juga. Tapi sekolah di Jogja ya Mas ya? Pindah-pindah. Ada di Jogja, ada di Lampung, ada di Jakarta. Apa karena orang tua atau karena? Ya, orang tua dulu awalnya memang tinggal di Jogja, kemudian pindah ke Lampung, kemudian keinginan sendiri untuk sekolah di Jogja. Oh, waktu kuliahnya, kuliah di SMA-nya ya, SMA di Jogja, baru kuliah di sempat di sana dan selesai di Lampung. Fakultas Hukum kan di Unila ya? Iya. Oh. Terakhir di PTP itu tahun berapa dulu? Saya masuk PTP tahun 85. 85. Kemudian di PTP 10 namanya. Kemudian berubah jadi PTP Nusantara 7. PTP 10 itu di Jawa Timur ya Pak Mas? PTP 10 dulu di sini. Oh. Areanya Sumatera Selatan dan Lampung. Kantor pusatnya di Lampung. Kemudian PTP Nusantara 7, ada Nusantaranya. Mulai tahun 95 dengan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Saya masuk mulai tahun 1985 di PTP 10, kemudian PTPN 7 sampai 2006. Kemudian 2006 saya ke PTP Nusantara 14 di kantor pusatnya di Makassar. Area kerjanya itu di Sulawesi, Maluku Utara sekarang, kemudian Maluku dan NTT. Oh, dari Sulawesi sampai NTT wilayah kerjanya? Iya. Agak nyebrang ya? PTP Nusantara 14 itu lumayan. Kalau saya dulu di sini namanya Nusantara 7 dengan 3 provinsi, saya di PTPN 14, 7 kali 2, 14, tapi wilayahnya terdiri dari 7 provinsi. Itu produksinya beda ya? Di Lampung kan banyak. Itu kalau di sini Nusantara 7 ini ada tebu, hasil airnya gula, sawit ya, kelapa sawit, kemudian karet dan teh. Oh, teh ada ya. Kalau di Makassar itu ada tebu, ada sawit, ada karet sedikit, kemudian ada ternak di NTT. Jadi bedanya cuma itu aja. Tapi padahal itu masuk dari Fakultas Hukum ya? Hukum masuk ke... Iya, memang di PTP ini kita dibiasakan untuk mengetahui semua kegiatan dari PTP. Tidak terbatas umpamanya orang pertanian aja. Dia harus tahu juga masalah hukum, masalah pengolahan. Latar belakang pengolahan juga sama, harus tahu keuangan, kemudian tanaman,
kemudian hukum juga. Nah, kalau orang keuangan juga begitu sama. Akhirnya sampai tahun berapa tuh di PTP? Jabatan terakhir di PTP sebelum pensiun? Oh, belum. Saya begitu promosi ke PTP M14 itu pensiun memang. Karena di PTP setiap promosi menjadi direksi dia pensiun sebagai karyawan. Tahun berapa itu terakhir? Terakhir di PTP 14 tahun? Sampai dengan 2010. Oh, jadi artinya 2010 kan masuk ke KAI 2019 ya? Apa kok KAI apa? Komisi Informasi ini 2019. 2020. Itu selama dari selesai dari PT sampai 2019 itu 2020 itu apa kegiatan? Saya kegiatannya masih seputaran perkebunan pada waktu itu. Ada perusahaan swasta di Jakarta. Masih bidang perkebunan juga ya? Itu ya perkebunan, kemudian pengolahan. Saya diajak bergabung di situ dan memang agak berat waktu itu karena kita mencari areal baru, kemudian membuka pabrik baru dengan mengakuisisi dari saham-saham perusahaan-perusahaan lain. Padahal itu perusahaan lama padahal ya? Ya? Perusahaan baru atau memang perusahaan lama sudah? Yang kita kelola itu perusahaan-perusahaan lama. Mungkin lama ya, cuma Kita mereka akuisisi, kita beli usahanya, kemudian kita perbaiki, kita jual. Areal baru yang ditanami. Arealnya kebanyakan existing, jadi area lama. Area lama. Enak itu kerja begitu, cuman capek. Ya, capek sebetulnya kalau sehat ya enak ya. Olahraga itu capek tapi sehat ya. Ya, tapi yang jelas itu kalau memang sesuatu dijiwai itu pasti sehat. Enggak, terus dari selama ini kan berkecimpungnya soal perkebunan terus ya, walaupun sarjana hukum ya. Kok akhirnya ke KI pilihannya? Begini, saya pikir pada saat bekerja setelah mempelajari dari undang-undang keterbukaan informasi itu memang nampaknya, karena saya bekerja kan di badan publik, walaupun bukan dari APBN tapi dari dana swasta. Itu ada dulu pada saat saya berkecimpung di perusahaan PTP kemudian swasta, itu memang ada beberapa hal yang saya anggap belum begitu terbuka. Nah, begitu saya masuk di sini, harapan saya dulu bagaimana mengajak perusahaan-perusahaan itu jadi lebih terbuka informasinya kepada publik. Nah, itu memang yang agak sulit karena kan kalau dari PTP itu, PTP ini kan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini sebenarnya semuanya ya terbuka, apalagi kalau penggunaan dananya atau mendapatkan dana itu seluruhnya dari negara. Kalau swasta kan tidak seluruhnya daripada negara, ada juga sebagian dana perbankan. Itu beberapa hal memang tidak terbuka, padahal dengan cara terbuka itu lebih enak sebenarnya mengelolanya lebih enak. Dan memang belum ada yang reward dari pemerintah, reward ya, badan publik atau perusahaan negara atau perusahaan swasta yang terbuka, bukan terbuka dalam pengertian go public, bukan. Dalam hal pertanggungjawaban. Rewardnya ini maksud saya begini,
Kalau dia terbuka, bukan rewardnya kepada direksinya atau komisarisnya saja, tapi kepada seluruh. Kalau zaman dulu ada namanya rewardnya itu berupa tantiem pada pekerja, pada karyawan. Tapi ini maksud saya rewardnya itu kalau perusahaan BUMN dia mendapat peringkat A untuk keterbukaan informasi publik. Ada reward, maksud saya dia ada semacam kuota dari pemerintah, umpamanya untuk impor atau untuk ekspornya sendiri, itu difasilitasi pemerintah. Ada beberapa hal memang seperti BUMN ini, itu kalau saya bilang dia dibiarkan ya enggak, tapi kalau dilepas juga seperti itu, karena dari pemerintah memang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada direksi untuk mengelola perusahaan ini, mengarahkannya kepada profit. Nah, profit ini tadi, kalau dia perusahaan ini keterbukaannya dapat peringkat yang bagus, pokoknya 3 tahun berturut-turut, bukan hanya trofi yang diberikan, tapi juga ada reward yang lain kepada direksinya, kepada komisarisnya, kepada pekerjanya. Rewardnya itu berupa promosi-promosi. Itu, Pak. Jadi setelah masuk ke Komisi Informasi ini, bayangan kita yang dulu bakal bisa kita terapin soal keterbukaan itu gimana akhirnya dalam prakteknya? Setelah saya masuk ke sini, saya sosialisasi memang ada beberapa. Memang dalam dulu ada ya untuk pendidikan, namanya pendidikan berjenjang untuk seseorang, sama dengan di PNS itu ada diklat PIM 3, 4, diklat PIM 3, diklat PIM 2, diklat PIM 1. Di PTP juga BUMN itu ada dulu khusus manajemen perkebunan dasar, manajemen perkebunan menengah, kemudian manajemen perkebunan lanjutan. Itu setiap tingkatan itu tidak bisa otomatis dari dasar ini bisa ikut menengah, dari menengah otomatis ikut lanjutan, tidak, memang diseleksi. Nah, ini pada saat pendidikan ini memang materi untuk namanya keterbukaan informasi publik ini belum diberikan. Begitu juga di diklat PIM 4, 3, 2, 1, kalau saya bilang belum. Begitu juga di sekolah kedinasan, materi itu belum ada sama sekali. Sehingga mereka terkungkung dengan ilusi mereka sendiri mengenai keterbukaan. Jadi padahal ini kan keterbukaan informasi ini bukan ilusi, tapi adalah suatu solusi. Padahal kalau mereka setelah tanpa diminta mereka sudah banyak memberikan penjelasan, nggak perlu terlalu banyak jawab pertanyaan harusnya kan Pak ya. Betul, salah satunya itu. Kemudian dia meminimalisir penyimpangan anggaran sebenarnya. Karena publik tahu, seperti orang perusahaan yang sudah go public, itu kan otomatis bukan hanya masyarakat yang pembeli saham yang ikut, tapi ada perwakilan dari pemegang saham ini duduk di situ yang mengikuti seluruh penggunaan dana. Nah, ini yang tadi bisa direm untuk ini ada tercapailah kalau di perusahaan namanya good corporate governance. Kemudian kalau di pemerintahan ada namanya good governance. Itu membatasi gerak ke arah penyimpangan.
Kalau di Lampung ini apa namanya instansi ya, kita mungkin sudah mengamati lah berapa tahun dari 2020, 2 tahun lebih ya. Kita bisa nggak menilai lembaga-lembaga mana nih yang keterbukaan informasi publiknya itu bagus gitu? Saya tidak bisa menilai seperti itu, Pak, karena di tahun 2020 pada saat kita diangkat sampai 2022 itu masih ada refocusing. Jadi kegiatan MONEP ini tidak bisa dilaksanakan. Baru 2023 baru kita mau laksanakan. Dan pada dasarnya badan publik yang ada di Provinsi Lampung pada dasarnya itu sudah baik. Cuman kita harapkan bisa ditingkatkan menuju lebih baik lagi. Salah satu tolok ukurnya adalah pemerintah Provinsi Lampung di 2020 itu termasuk kategori pemerintahan daerah yang kurang informatif. Kemudian di 2021 menuju informatif. Itu yang memberi penilaian? Itu dari Komisi Informasi Pusat. Ya, dari pusat ya. Dan Komisi Informasi Pusat itu melihat dari laporan masyarakat yang masuk, kemudian kedua juga penanggung jawab kegiatan. Jadi dalam hal ini sekretaris daerah, kemudian gubernur, wakil gubernur, DPR, sampai sejauh mana keinginan mereka untuk terbuka. Tapi yang dimaksud terbuka di sini apa melulu soal anggaran? Ya, Melulu soal anggaran atau penggunaan uang atau soal? bukan itu saja, Pak, terbuka. Terbuka mengenai penganggaran. Kemudian terbuka jalan pemikiran. Jadi si penanggung jawab atau kepala dinas dalam ini, makanya saya bilang tadi sekretaris daerah, kemudian gubernur. Dengan program gubernur yang namanya Lampung Berjaya, ini bisa jadi salah satu tolok ukur kinerja keterbukaan informasi. Karena dengan Lampung Berjaya ini semua masyarakat bisa tahu kok, Pak. Iya. Makanya informatif, sangat informatif. Salah satunya mendorong semua instansi membuka web masing-masing sampai ke tingkat desa itu ya. Itu salah satu. Iya. Karena saya pernah ngobrol juga sama beberapa kepala desa. Daripada kepala desa itu meladenin setiap orang datang, coba kalau ditunjukin buka web, kan sudah gampang. Jadi untuk kabupaten kota, Pak, sebenarnya kan kita ada di dalam undang-undang disebutkan ada namanya petugas penanggung jawab informasi dan dokumentasi. Di provinsi itu di Kominfo, kalau di kabupaten kota juga di Kominfo. Sebenarnya tujuan surat itu harusnya ke mereka, bukannya ke kepala desa, kepala sekolah, kepala dinas, bukan, tapi ke mereka. Mereka yang menanyakan kepada dinas yang di dalam lingkup kabupaten kota. Sampai mana penguasaan dari dinas, sampai di mana penguasaan kepala sekolah, sampai di mana penguasaan kepala desa terhadap informasi ini. Jadi mereka tidak perlu jawab sendiri-sendiri, cukup PPID yang menjawab. Tapi kalau masyarakat selama ini masih soal ini ya, yang dimasalahkan ke KI, sebagian masih melulu soal anggaran ya biasanya. Kalau masyarakat di Lampung ini 80% anggaran, 20% kebijakan. Kebijakan itu yang seperti apa contohnya? Kebijakan maksudnya gini, program ada kita ngobrol yang kita kenal sekarang seperti kebijakan perpajakan. Itu kan kebijakan, bukan uang itu. Iya. Kemudian kebijakan presiden saat ini mengenai pensertifikatan tanah yang lebih keren lagi namanya adalah PTSL. Yang sebelumnya Prona. Kalau dulu itu hanya satu provinsi mungkin cuma 500 sertifikat satu tahun. Kemudian naik ke Prona mungkin jadi 5.000 lah satu provinsi, Pak. Satu provinsi ya. Begitu PTSL ini bukan 5.000, Pak, bicaranya
tapi juta. Satu provinsi itu diharapkan bisa 500.000, gitu kan Pak? 500.000. Kemudian 2016 mulai itu, 2017 ya bukannya 500.000, kita bicara satu provinsi itu 2 juta. Makanya Pak Presiden Jokowi betul-betul luar biasa Pak terobosannya untuk sertifikat tanah. Kenapa? Dengan tanah disertifikatkan sehingga tanah di seluruh Indonesia ini bisa terpetakan Pak, kepemilikannya jelas. Dengan kepemilikan jelas, income ke negara juga jelas melalui PBB. Itu Pak. Makanya ada dulu kalau orang cerita 2016 mau 2000 sebelum 2016 bicara 5 juta sertifikat, pening Pak kepalanya orang BPN itu. Iya, nggak kebayang ya, karena paling iya, ternyata di 2017 bisa 5 juta. 2018 bisa 7 juta Pak. 7 juta diterbitkan Pak. Kemudian di 2019-nya itu bisa 10 juta. Tapi ini tadi Pak, program PTSL ini ya itu tadi, banyak masyarakat pedesaan belum mengetahui. Tapi di antara mereka itu yang nggak mengetahui itu ada yang mengajukan pengaduan ke sini, ke KAI minta bantu. Mengenai PTSL sendiri, sebenarnya secara langsung mengajukan keberatannya itu karena tidak selesainya sertifikat tepat pada waktunya. Itu kan 1 tahun. 1 tahun ini sudah. Kemudian setelah selesai itu ada, sebenarnya ini pidana bukannya kewenangan dari Komisi Informasi. Tapi dia ingin menegaskan, minta informasi kepada BPN. Kenapa ini bidangnya? Bidang punya Pak Ishak 400 meter. Keluarnya memang Pak Ishak namanya, tapi bukan 400 meter Pak. Tapi 300 meter. Kalau Bapak keluar sertifikat jadi 1000 meter, Bapak nggak ribut kan Pak? Iya kan? Tapi kalau kita keluar 300 meter, wah ribut Bapak. Nah itu mereka yang menuntut penjelasan seperti itu palingnya. Iya, jadi salah satu yang diminta mereka itu tadi. Jadi kenapa tidak selesai, kan kebijakan itu Pak. Itu yang jadi apa namanya hebat itu Pak Joko Widodo, presiden kita. Program itu luar biasa. Program pendaftaran tanah sertifikasi, pendaftaran langsung, dan sebenarnya kalau makanya ada Pokmas Pak. Ya, jadi karena masyarakat itu kan taunya beres, sedangkan masyarakat tidak tahu juru ukurnya kurang, biayanya berapa. Kalau dulu kan kalau ini sekarang kan Pak Presiden sudah 200.000 udah. Oh iya, kalau dulu kan beda-beda tuh kalau kita cerita buat sertifikat itu. Antar sini dengan satu tempat antar orang aja wilayahnya sama aja bisa beda. Ini saja Pak, kadang-kadang masyarakat tidak tahu karena sudah digarap. Oh ternyata begitu mau diajukan PTSL tidak bisa Pak, itu kawasan hutan ya nggak bisa. Iya. Itu Pak. Sekarang memang gencar betul di mana-mana buat sertifikat itu, karena begitu tahu ternyata nggak sulit, nggak mahal kan begitu. Iya, satu tidak sulit, tidak mahal, karena itu harus 1 tahun selesai. Kalau diajukan bulan Maret, Desember sudah selesai, diserahkan ke Bapak itu bulan Februari. Itu Pak, hebat ini Pak program ini. Tapi soal tanah hanya salah satu aja ya yang salah satu yang saya lihat dan manfaatnya di masyarakat itu terasa. Kemudian dana desa juga sama, tapi pada saat penerapan penggunaan, nah ini yang kadang-kadang mereka keberatan. Dalam anggaran diajukan umpamanya 250 meter, tapi kenapa baru
dibuat 100 meter. Nah itu yang kadang-kadang mereka tak pertanyakan kepada kepala desa. Terus kalau di KI ini kendala paling besar apa sekarang nih Bang? Kalau umpamanya kita berhadapan dengan masyarakat ini? Kalau kendala paling besar berhadapan dengan masyarakat adalah komunikasi yang jarak. Kendala paling besarnya adalah jarak. Jarak ya. Kalau jarak tempuh antara masyarakat yang mempermasalahkan keterbukaan informasi itu ditempuh sampai di kantor Komisi Informasi itu lebih dari 3 jam, itu kendala buat kita. Tapi selama ini mereka itu tahu soal KI itu dari mana? Masyarakat yang biasanya ngadu-ngadu? Ada yang memang keluarganya itu tinggal di ibu kota provinsi dan mengetahui mengenai Komisi Informasi. Ada juga yang keluarganya itu kerja atau bekerja di kantor advokat. Itu kadang-kadang ada juga keluarganya yang jurnalis. Nah itu tadi kita sosialisasinya ya melalui itulah, jurnalis, advokat, kemudian ya ASN yang keluarganya ada di kalau desa. Yang paling banyak mayoritas apa nih yang ngadu ke KI? Mayoritas kita memang dalam 3 tahun ini adalah penggunaan dana desa. Masih dana desa ya? Karena setiap desa ada soalnya. Iya. Jumlahnya. Saya juga berpikir waktu itu begitu luar biasa derasnya penggunaan dana desa. Saya mikir. Tapi enggak. Kita nggak sampai menggali motif ya kalau kayak gitu ya. Oh, tidak. Mereka apa sih setelah pengen tahu Iya. itu apa gitu loh. Kenapa anggarannya 10 juta dilihat realisasinya kayaknya itu cuman 2 juta yang dipakai itu. Itu dia sudah tanya ke kepala desa. Kepala desa nggak mau jawab. Kalau jawab, akhirnya kita dorong supaya mau memberi penjelasan itu kan. Kita tidak mendorong, Pak. Enggak Kita juga. tidak mendorong masyarakat untuk mengajukan. Enggak, maksudnya sengketa. mendorong Mereka sendiri. Mendorong kepala desa untuk memberi penjelasan. Pada saat sidang, Pada kita saat minta. Nah itulah masyarakatnya banyak yang datang, Pak. Yang peduli dengan keterbukaan informasi datang. Pernah ada pengalaman kisruh nggak? Kalau kisruh sebenarnya tidak juga, karena pada saat itu kan kita menjelaskan bahwa tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang itu ya seperti yang sudah-sudah lah di pengadilan umum itu harus duduk dengan pakaian rapi. Itu biasanya di sidang-sidang itu di mana? Di kantor balai desa atau di mana biasanya? Sidang di tempat kita, Pak. Nah, Di kalau kantor ya? kalau di daerah-daerah Belum ada. kalau kita sampai tinjauan ke sana itu Di dalam ininya tidak ada. Kecuali ada pemeriksaan setempat. pemeriksaan. Ya. Ada kasus semuanya sertifikat cek lokasi lah. Ya, ya. Dari SMA Bang Samsul ini masuknya Fakultas Hukum. Saya kira mungkin cita-citanya dulu sarjana hukum kan. Apa memang tadinya rencananya bergerak di bidang hukum? Memang kepengen jadi praktisi hukum? Awalnya saya itu memang mau jadi penegak hukum. Apa hakim, pengacara atau hakim. Apa minat itu muncul dari mana tuh? Minat itu muncul awalnya pada saat saya SMA. Pada saat SMA itu ada orang tua dari kawan akrab saya itu petinggi di kejaksaan dan ada juga yang hakim, bahkan terakhir itu kalau tidak salah orang tuanya jadi hakim agung. Saya lihat mereka betul-betul intent, bukan hanya apa yang ditemui di gugatan, tapi mereka juga mengedukasi. Saya waktu itu sempat beberapa kali diajak sama orang tua kawan saya. Waktu kuliah? Waktu SMA. Oh, masih SMA malah. Saya bilang jaksa ini begini rupanya. Gitu. Maksudnya diajak menemui
apa namanya ya, pengacaranya, kemudian menemui korban, apa namanya, apa ya korban, istilahnya, korban itu ditemui Pak. Karena dia ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya. Saya bilang, saya pikir cuma di ruang sidang, rupanya enggak Pak. Oh, jadi kegiatannya ternyata ya di rumah, Iya, di mana gali informasi itu ya. juga yang hakim itu memanggil apa namanya polisinya dulu tuh saya ingat betul begini kerjanya ini cukup jauh Pak, dari Jogja sampai keluar Purworejo dulu, udah itu Gunung Kidul. Kebetulan kawan saya itu kurang nggak bisa bawa mobil, saya yang bisa, saya diajak terus. Wah, lumayan juga jalan-jalan saya bilang. Teman itu juga akhirnya dihukum juga, fakultas hukum juga. Oh enggak, kawan saya itu di ekonomi aku. Oh, malah ekonomi ya. Dan di apa namanya jurusan hubungan internasional. Tapi setelah dari fakultas hukum selesai, karena minatnya ke hukum, apa usaha yang dilakukan itu? Saya sempat daftar di kejaksaan. Sebelum saya daftar selesai, saya dulu sempat ikut Penwa Pak. Oh. Ikut Penwa. Ternyata pada saat begitu selesai ada keluarga dulu petinggi di kejaksaan juga. Begitu dia lihat ijazah saya, ya udah aja langsung aja, nggak usah lagi ikut ini, nanti tinggal pendidikan jaksa. Saya mikir di mana ini tempatnya, agak jauh dari Lampung. Saya sakit waktu itu, harus cuci darah kan seminggu 2 kali. Nah, kemudian itu tadi karena sering baca koran, ada kecil iklan BUMN perkebunan nih, ya kali berapa ini segini nih Pak? Iklan. Ada iklan. Oh, model-model perkebunan, iklan baris. sarjana hukum. Oh. Sebagai apa namanya legal. Untuk legal ya. Legal officer. Itu di Jakarta. Wah, Kompas itu. Cobalah. Ajukan lamaran. Jakarta. Lewat pos saja. Laporannya ke sini diajukan Pak. Oh, ke PTP. Waktu itu ada bukan disebut nama perusahaannya, tapi di PO Box biasanya kalau wilayah kerjanya dan kerja. kantornya disebutkan. Kemudian lamaran ditujukan ke dulu tuh ada namanya PO Box. Iya, PO Box itu. Iya, PO Box. Jadi di situ. Jadi kantornya yang tempat kita kerja belum disebut ya? Belum. Masukkan PO Box. PO Box. Ya di situ di dekat gereja itu Pak. Kan ada PO Box itu. Gereja yang di dekat Adipura. Dekat kantor pos itu. Iya. Kantor pos di situ dulu Pak. Di Pahoman belum ada Pak dulu. Masuklah ke sana. Kemudian ada tes Pak. Tesnya di Jakarta. Karena saya kontaknya kan ada kontak Bandar Lampung sama Jakarta. Tes Jakarta. Setelah tes Jakarta baru tes ke Lampung. Baru waktu Jakarta saya tahu, oh ini PTB yang itu Pak. Begitu di Lampung tes lagi, psikotes apa lengkap benar-benar. Akhirnya terima di bagian legal itu. Psikotes baru karena setiap hari itu tes hari ini, besok pengumuman Pak lulus apa enggaknya. Wah, oh modelnya berapa kelulusan itu ya, hari ini lulus ini, besok lulus lagi. Besok terakhir tes kesehatan. Kaget juga saya tes kesehatan tuh Pak. Fisik. Kok kayak tentara ini saya bilang. Oh, ikut olahraga lari segala macam. Semua dites. Iya, aduh sama kayak pantauin lah kira-kira. Nah itu karena mungkin agak biayanya agak besar, itu tinggal sedikit. Nah dari situ baru masuk. Saya pertama di Palembang. Di sini dulu ada Nurunan, kemudian baru ke Palembang. Palembang baru. Waduh. Ya itulah masalah pertanahan, masalah PIR dulu Pak, masalah PIRSUS. Pengalamannya alhamdulillah. Nggak tertarik ini di bidang politik? Saya tidak sama sekali ya, nggak ke partai, belum pernah sama sekali ya. sama sekali.
Atau setelah KI ini masih ada cita-cita lain? Saya pikir KI ini saya sedang mengusahakan supaya bisa masuk di kurikulum pendidikan untuk manajer perkebunan, Pak. Karena saya nggak bisa memaksakan untuk masuk di pendidikan penjenjangan di ASN seperti di Klapim 4, di Klapim 3, itu nggak bisa. Saya udah jajaki, itu ada sedikit memang di LAN, saya bilang bukan sedikit, saya pikir agak lebih banyak lah, karena dia ASN kan, dengan materi keterbukaan informasi. Kita juga sudah membuat usulan di Rakornas kepada Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat kebetulan ketua sekarang kan mantan dosen Lemhanas. Itu kita minta masukan di Lemhanas. Tapi kalau Lemhanas saya bilang percuma, Pak. Ya nggak apa-apa, kita lihat pimpinannya dulu, baru dia netes ke bawah. Oh, ya udah. Iya. Perlu itu, Pak. Kita juga harapkan itu bisa memberikan di keterbukaan informasi ini di tingkat SMA. Kita yang masuk. Kalau sekarang ini kita sosialisasi di mana biasanya? Sosialisasi kan kemarin 2022 kan belum ada jelas. Nah, sekarang baru mau dibebaskan sama Pak Presiden kan, Pak. Kita bebas nanti. Maksudnya bebas itu ya terserah. Sosialisasi kita terserah bebas, kita ngelihat yang tahu medan lah, kita lah dianggap itu. Iya, tapi anggarannya ini, Pak, masih refocusing kemarin, bikin rusak, Pak. Kita kan perlu ada, memang ada beberapa provinsi yang seperti DKI kan nggak terlalu jauh, Pak. Mereka cukup setengah jam udah sampai. Dari ujung ke ujung ya. Iya. Kalau di sini dari ujung ke ujung ya. Tapi saya masih terima kasih. Coba kalau yang Maluku Tenggara, Papua, Maluku Tenggara, Pak. Maluku Utara, Papua. Itu kawan itu, Pak. Ke pesawat apa? Naik pesawat, Pak. Deket-deket kan, jalannya nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, kayak Maluku Utara, itu bukan hanya pesawat, naik kapal, Pak. Maluku juga sama. Naik kapal udara pesawat itu juga nggak tiap hari. Ya alhamdulillah masih enak lah di Lampung ini. Walaupun 5 jam masih naik darat. Ya 5 jam paling jauh kan jangkauan kita paling Lampung Barat, pesisir barat kan yang Iya, paling jauh. pesisir barat, Lampung Barat, Wekanan. Karena Mesuji dulu jauh, sekarang ada tol. Sekarang ada tol, jadi dekat. Selain di KAI, apa bang kegiatan hari-hari? Saya MC. Mau cucu, Pak. Sekarang mau cucunya itu bukan secara langsung. Udah punya putra berapa anak berapa? Putra saya 3. Cucu 5. Alhamdulillah, Pak. Tapi tidak ada yang di Lampung. Enggak, punya hobi apa, olahraga atau petanang? Saya dulu olahraga, Pak. Olahraganya itu seperti tenis meja, kemudian itu olahraga setelah bulu tangkis. Masih dulu apa masih sekarang masih ada? Dari dulu, Pak. Sekarang masih? Nah, COVID ini, Pak, kemarin kan COVID itu banyak yang takut, Pak, orang mau main olahraga di dalam gedung-gedung itu. Berhenti setelah itu ya? Ini yang banyak yang maju, Pak. Karena kalau belum kita lawan ya? yang muda-muda ya, iya. napasnya aduh ketinggalan kita, Pak. Dulu itu, Pak, kemarin zaman COVID, saya bukan apa-apa, Pak. Rekan-rekan yang komunitas bulu tangkis, badminton, Pak ya, tenis meja, itu yang rekan-rekan tua itu takut juga, Pak. Memang kalau orang belum pernah kena COVID, Pak, masih gagah, Pak. Kalau dia sudah ada keluarganya yang kena COVID, baru dia tahu, Pak. Iya. Wah, ngeri COVID ini. Orang nggak percaya Pak COVID itu, Pak. Ternyata COVID kalau sudah di rumah ada yang kena, baru ketakutan. Betul mematikan gitu loh, Pak. Jadi dia bilang, main. Enggak dulu lah, gitu, Pak. Padahal kan orang bilang kan biar sehat harusnya. Apa? Biar sehat malah harusnya kan. Pertama begitu, Pak. Iya, ini kawan main, Pak. Tahu-tahu gebrak. Waduh, kemarin gua main sama dia itu. Gitu kan, Pak. Takut, Pak. Itu, Pak. Jadi orang bilang alah COVID, jangan, Pak. Ya sekarang olahraga di rumah dulu lah, jogging, Pak. Iya, kalau itu tetap, Pak. Kalau itu tetap harus ada olahraga memang. Iya. Menjaga kebugaran, Pak.
Kalau itu kan bukan hanya menjaga kebugaran, tapi menjalin silaturahmi kebugaran. Nah, itu kalau main di komunitas ini, Pak. Bukan cuma masalah fisik, soal hati. Iya. Kan? Kalau gembira kan. Nah, itu Pak, kalau main bulu tangkis sama-sama seumur-umur, Pak ya. Tenis meja seumur-umur. Kalau kita udah seumur ini, lawannya ketemu yang muda, umur 17 tahun ya, akhirnya Pak, bukan kok yang saya lemparin Pak, raket saya lemparin Pak, apa? Putus nafas Pak. Saya juga terakhir bulu tangkis sudahlah, nggak kuat saya terus. Di mana main dulu Pak? Dulu di kehutanan, kadang di Polinela itu di belakang. Berarti dengan ada kan di sini main sedikit kehutanan. Jadi sudahlah, kepancing ngejer sih kadang-kadang agak. Iya memang kalau dengan yang muda, maaf ngomong Pak, bukannya kita jadi tambah sehat Pak, bukan jadi bugar Pak. Iya, untung nggak habis napasnya. Iya Pak, benar. Oke Bang, udah sore juga nih kita ngobrol-ngobrol cukup panjang nih. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para pemirsa. Sukses.